Karena baginda Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, apa hal yang harus aku bawa kepada umatku agar mampu mendapatkan kecintaan seperti aku, seperti engkau mencintai aku, kata Nabi. Maka itulah sebabnya Allah perintahkan kita sholat. Allah turunkan kepada kita sholat sebagai media perjumpaan kita dengan Allah. Wusilal habibu ilal habib, yaitu untuk menyambung hubungan kekasih dengan kekasihnya. Makanya baginda Nabi bertanya kepada Allah, bagaimana caranya ya Allah agar engkau mencintai umatku sebagaimana engkau mencintai aku, hingga Allah turunkan kewajiban sholat. Maka orang yang mengerjakan sholat, kecintaan Allah kepada umatnya sebagaimana kecintaan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun, arak sholat aja oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil karim habibina wa syafi'ina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma allimna ma jahilna, amin, wa dhakkirna ma nasina, amin, wa fahimna ma la nafham, wa zidna ilman, wa alhiqna bis salihin, amin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz wal ustazat yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus bapak dan ibu para jamaah musyayyi'in musyayyi'at rahimana wa iyyakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hadir dalam majelis-majelis kebaikan yang menjadi wasilah untuk diterima doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesempatan untuk bersama baginda Nabi nanti di dalam syurga, amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru anta misbah suduri,
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada dalam bulan Rajab yang semua kita telah mafhum bahwa bulan Rajab adalah bagian daripada Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan yang dijadikan oleh Allah ada 12 bulan yang sudah tercatat sendiri oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di mana dalam bilangan bulan yang 12 itu Allah menjadikan langit dan bumi minha arba'atun hurum. 4 bulan di antara yang 12 itu adalah bagian daripada bulan haram. Yang mana bulan haram itu kata ulama ada 3 bulan yang bergandengan dan 1 bulan yang terpisah. Mana yang bergandengan? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Maka Allah memilih bulan Rajab sebagai bulan untuk Allah Subhanahu wa taala ingin berjumpa dengan kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para nabi dan para rasul terdahulu yang ingin berjumpa dengan Allah tapi tidak pernah bisa. Nabi Musa berdoa di atas bukit Tur Sina. Di sana beliau munajat kepada Allah dan menyampaikan hajatnya untuk ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, sesungguhnya aku terhijab dengan hambaku lebih dari 70.000 hijab, kata Allah. Hingga tidak mungkin engkau akan bisa memandang wajahku, kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ingin berjumpa Allah tapi tidak bisa. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah munajat kepada Allah. Nabi Ibrahim bukan ingin berjumpa dengan Allah, tapi Nabi Ibrahim ingin merasakan bagaimana sentuhan Allah langsung kepada dirinya. Nabi Ibrahim tidak pernah bisa. Nabi Nuh ingin bertemu Allah, tidak bisa. Tapi kalau baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah berdoa untuk kepingin bertemu Allah, enggak pernah.
Beliau tidak pernah meminta kepada Allah ingin melihat wajah Allah, sama sekali tidak pernah. Tapi Allah yang ingin berjumpa dengan beliau, Allah yang ingin bertemu langsung dengan beliau, Allah yang memilih waktu untuk kekasihnya diangkat oleh Allah, hingga tidak ada hijab antara Allah dengan dirinya, yang langsung baginda Nabi memandang wajah Allah, berbicara dengan Allah, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Inilah pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana Isra wal Mi'raj dalam perspektif ilmu tasawuf. Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar kisah dan sejarah, tidak. Tapi kalau orang-orang sufi mengkaji dalam setiap peristiwa yang terjadi pada diri baginda Nabi, yang digali adalah apa hikmahnya dan apa relevansinya dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah. Lamun tiang pelonggo sami membahas Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Haram ke Aqsa, Aqsa kepada langit ketujuh, tembus kepada Mustawa, sampai tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Selesai masalah perjalanan Isra wal Mi'raj. Tapi dalam perspektif ilmu tasawuf tidak seperti itu. Yang dikaji dalam ilmu tasawuf itu, kenapa baginda Nabi dimi'rajkan oleh Allah? Ada apa Allah memilih perjalanannya itu di waktu malam? Kenapa yang diangkat hanya baginda Nabi? Dan kenapa yang dipilih pada tanggal 27? Dan kenapa tingkatan langit yang dilewati itu ada 7? Dan apa hikmah hingga Allah memberikan kita sholat 5 waktu? Itu yang dikaji dalam orang-orang tasawuf. Makanya Bapak Ibu, di dalam surat Al-Isra, tiang pelungguh sami sering membaca ayat ini yang diawali surat Al-Isra dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Allah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala mengawali surat Al-Isra itu dengan kalimat tasbih, subhana. Subhana ay bimakna subhanallahilladzi, maha suci Allah. Karena Allah mengawali kalimat-kalimat dalam Al-Quran, kalau ada satu peristiwa yang luar biasa, Allah selalu awali dengan kalimat tasbih. Kenapa Allah awali dengan tasbih subhanalladzi? Kalau ulama tafsir mengatakan ay bimakna subhanallahilladzi, maha suci Allah. Karena peristiwa itu luar biasa, tidak bisa mampu dipikirkan dengan akal dan logika manusia, karena akal kita terlalu sempit untuk memahami peristiwa sebesar Isra wal Mi'raj. Maka Isra Mi'raj niki para jamaah tidak akan pernah bisa dipikirkan dengan logika, tapi hanya mampu diterima dengan iman kepada Allah. Iman. Maka rahasia pertama dalam Isra Mi'raj itu adalah penekanan iman kita oleh Allah dalam satu perkara yang wajib dan mustahil, dalam satu perkara yang tidak mungkin,
mungkinkah bisa dikerjakan oleh Allah? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Coba nenara ndek mungkin. Nabi Isa ibunya ada. Saya ranina Nabi Isa Maryam. Ayahnya tidak ada. Padahal hukum sebab akibat manusia ada sebab, ada akibat, ada ibu dan ayah baru ada anak. Tapi pada diri Nabi Isa ibu ada, ayah tidak ada. Tapi kenapa ada Nabi Isa? Kuasa Allah. Nabi Isa masih ada ibunya, Nabi Adam. Saya ran ayah Nabi Adam, ibu tidak ada. Tapi kenapa bisa ada Nabi Adam? Kebesaran Allah. Apalagi sekelas Isra wal Mi'raj, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sekedar Allah berkata kun, terjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Kebesaran Allah. Yang pun tak awali surat Al-Isra dengan kalimat tasbih subhanalladzi, itu sama maknanya dengan subhanallahilladzi. Niki yang pertama. Terkadang tiang pelunggu sami dalam hidup niki nggih, ada saja kekurangan kita masing-masing. Kadang tahu tak aran ama, ndek tak tahu aran ina, tahu tak aran ina, ndek tak tahu aran ama. Sama dengan sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang kita kenal nama ayahnya siapa? Abdul Muttalib, Abu Talib. Ali bin Abi Talib. Kita kenal yang sering disebut nama ayahnya Abi Talib. Tapi siapa nama ibunya? Fatimah. Saya ranina Sayyidina Ali. Jadi nama ibu Sayyidina Ali memang dirahasiakan, tapi memang di kalangan para sahabat terkenal ibu dari Sayyidina Ali adalah bagian daripada auliaullah dari kalangan para sahabat. Dialah yang bernama Fatimah binti Usaid. Fatimah binti Usaid. Saya rana Fatimah binti Usaid. Jadi nama ibunya Sayyidina Ali itu azimat bagi orang-orang yang ingin suluk dengan Allah. Jadi karena ibunya Sayyidina Ali itu adalah bagian daripada salah satu hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar menyebut namanya kita masuk dalam tempat-tempat yang banyak makhluk gaibnya. Ndek nak bani ganggu-ganggu ndek. Sekadar menyebut namanya saja Fatimah binti Usaid, maka semua makhluk-makhluk gaib itu tidak berani mendekat. Karena memang itu dirahasiakan dari nama ibu Sayyidina Ali saja. Nah niki kali-sekali saya aran Bapak Ibu Fatimah binti Usaid. Tumben dengar. Elik laik sebenar lagu tumben disebut Fatimah binti Usaid. Lek dalam ayat niki yang kedua mengatakan asro, yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang berjalan, tapi beliau diperjalankan. Berarti ada peran Allah secara utuh dalam perjalanan itu. Kalau baginda Nabi yang berjalan, mustahil dari perjalanan Haram ke Aqsa, perjalanan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa Bapak Ibu, kalau orang dengan menunggang kuda 2 bulan baru bisa sampai dengan kuda tercepat. Tapi ini ditembus oleh baginda Nabi dalam waktu yang relatif singkat, hingga Allah mengatakan asra, memperjalankan bi'abdihi, kepada hambanya
Jadi hamba-hamba Allah ini, kalau menurut ulama-ulama sufi, tidak hanya baginda Nabi yang mi'raj dengan Allah, tapi tiang pelungguh sami sebagai umatnya, selama kita menjadi abdihi, selama kita menjadi hambanya, maka kita pun mi'raj dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam perspektif yang berbeda. Arti mi'raj itu kan naik, taroki, lawan daripada tanazzul. Itulah makna mi'raj yang sesungguhnya. Kemudian baru nanti kita kaji hikmahnya. Lailan, pada sedikit daripada waktu malam. Lailan di sini ada tanwin, ini tanwin nakirah. Artinya tidak satu malam, tapi sedikit daripada malam itu yang diambil oleh Allah. Yang penekana lailan. Andaikan kalau dia banyak malam, maka ayat ini tidak menggunakan lailan, tapi al-layalu, banyak malam. Andaikan kalau malam itu satu malam penuh, maka ayat ini akan mengatakan al-lailu, bukan lailan. Tapi kenapa mengatakan lailan? Karena sedikit daripada malam itu diambil oleh Allah untuk peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Allah pilih waktu malam? Karena waktu yang tercepat untuk seorang hamba berjumpa dengan Allah adalah waktu malam. Dan yang dipilih oleh Allah untuk mengangkat baginda Nabi adalah sepertiga malam. Kenapa tidak awal daripada malam dan akhir daripada malam? Karena rahasia sepertiga malam itu luar biasa. Disitulah seorang hamba itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Makanya Rasulullah pilih malam. Lailatul Qadar jatuhnya malam. Isra Mi'raj jatuhnya malam. Nuzulul Quran jatuhnya malam. Dan para nabi lebih banyak menerima mukjizat itu di waktu malam. Dan seorang hamba bisa dekat kepada Allah, yang paling dekat rasa kedekatannya adalah malam. Makanya rahasia malam itu luar biasa. Nah, sekarang kita kaji Bapak Ibu. Haram Aqsa itu alam nasut. Alam nasut. Mana alam nasut? Alam indrawi, alam kasar, masih alam jisim nih, alam jasmaniah kita. Tidak hanya Nabi, kita pun bisa menembus Haram Aqsa, tapi beda dengan Nabi. Ini alam nasut. Dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama sampai kepada langit ketujuh, itu alam malakut. Alam malakut, alamnya para malaikat. Tidak ada manusia yang hidup di alam malakut itu. Manusia tidak bisa nembus ke sana karena itu alamnya malaikat khusus. Tapi ditembus oleh Rasulullah. Dari langit ketujuh tembus kepada Sidratul Muntaha sampai kepada Mustawa, sampai tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Itu alam lahut. Alam lahut, alam ketuhanan, alam ilahiyah. Jadi baginda Nabi itu dalam Isra Mi'raj nike menembus 3 dimensi alam yang ditembus oleh Rasulullah, yang Nabi dan Rasul sebelumnya satu pun tidak ada yang pernah menembus alam ini. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam nasut, alam kasar, alam jasmani. Alam malakut, alam malaikat, alam rohani. Alam lahut, alam ketuhanan, alam sir dalam diri kita. Yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
saat diperjalankan melalui alam nasut niki Bapak Ibu, banyak cobaannya. Hingga apa yang bisa kita ambil? Baginda Nabi melewati alam nasut, ujiannya banyak. Karena yang sering menjadikan seorang hamba gagal dalam menuju Allah, gagal dalam bersuluk kepada Allah, gagal dalam bertakarrub kepada Allah, banyak disebabkan karena sifat nasut ini. Sifat nasut itu sifat asli manusiawi, tabiat dari manusia nih sifat nasut nih. Merasa diri, angkuh, sombong, ria, ini sifat nasut doang. Ngaku diri, tabiat pokok selalu ingin menang sendiri, mengaku kebaikan-kebaikannya, iri hati, dengki, ini sifat nasut. Makanya orang yang berjalan dalam hidup syariat, ujian terberat kita adalah sifat nasut. Sifat nasut. Makanya beda dia kekuatannya ahli fikih dengan ahli sufi. Kekuatan batinnya itu beda. Kalau ahli fikih sering menyalahkan dengan hukum-hukum fikihnya, tapi kalau ahli sufi sering mengembalikan apa yang dia terima, selalu disandarkan kepada Allah. Jadi alam nasut, alam malakut, alam lahut ini beda. Makanya Bapak Ibu, Isra niki adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang bisa kita ambil adalah lambang dari masjid menuju masjid, yaitu dari tempat yang suci menuju tempat yang lebih suci, tempat yang suci menuju yang suci, untuk menghadap yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Lambang kehidupan tiang pelungguh sami niki adalah apapun yang kita lakukan harus seperti perjalanan Isra-nya Nabi. Mana? Memulai dari kesucian untuk mengerjakan amal yang suci, untuk kita serahkan kepada yang maha suci, karena kita akan berjumpa dengan kesucian yang sesungguhnya. Mana? Allah subhanahu, Allah tidak akan menerima suatu amal hamba yang apabila dalam amal itu masih ada kotoran yang menyelimuti jiwa kita. Susah. Ya ampun, baginda Nabi dari Haram ke Aqsa, dari satu masjid yang suci menuju tempat masjid yang suci juga, melambangkan seorang hamba yang ingin takarrub kepada Allah. Tiang pelungguh lamun tak mele rapatkan ca Allah Ta'ala, berusaha suciang diri tejulu, bersiang diri tejulu, ampun tagawe pegawaian si tetu-tetu bersih, sehingga itu lamun tagawe pegawaian bersih niki, maka kita akan menghadap tidak ada yang paling bersih kecuali Allah. Contoh, lamun datang jo kantor gubernur terima bansos, semal pelinggih datama jo kantor gubernur kado sandal lain satoe semal lah taparan tajogang si Pol PP tausir tabare. Terus malik kado tangkong beli satoe iman semal pelinggih net semal dan ada ulama mandi datang tuh net semal. Ini kita sekarang datang ke Allah nih, kita datang ke Allah, akan jumpa dengan Allah. Maka dikala tiang pelungguh sami akan berjumpa dengan Allah yang maha suci, kita belajar suci terlebih dahulu. Maka baginda Nabi sebelum beliau mi'raj disebutkan dalam beberapa kitab, disucikan, dibersihkan dulu zahir batinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah baginda Nabi ada kotorannya? Tidak. Kenapa dibersihkan? Tapi disucikan lagi agar lebih suci, meskipun memang sudah suci. Contoh, tiang pelungguh one maghrib, one asar kita sholat, masih kita punya wudhu belum batal.
sudah suci, bersih. Makin tama waktu maghrib lebih abdol dekadu wudu saone waktu asar daripada kita perbaharui wudu lagi untuk sholat maghrib. Lebih nikmat mbei dapte wudu malik daripada menahan wudu saone waktu asar. Wudu malik, padahal kita sudah suci, kita sudah bersih. Lagu ini bagus idat yang pelungguh menghadap Allah. Wudu si one waktu asar tejo malik sampai waktu maghrib, meskipun secara hukum syariat itu boleh. Lagu perasa tandek namai idap tandek nasolah. Kenapa? Masa terapat jauh Allah Ta'ala mau terjauh suci si one ndek nyocok, maka harus kita sucikan lagi agar lebih suci, karena kita akan berjumpa dengan hakikat suci yang sesungguhnya. Begitulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari Mi'raj baginda Nabi dari bumi menuju langit. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya, beliau mengatakan proses Mi'raj itu adalah proses melangitkan manusia untuk kembali berkontribusi kepada buminya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Mi'raj yang sesungguhnya pada diri baginda Nabi. Proses melangitkan manusia menembus kepada Allah untuk kembali berkontribusi kepada buminya Allah. Maksudnya apa? Manusia zahir, manusia secara batin diangkat untuk sampai kepada alam yang lebih suci, hingga berjumpa dengan yang maha suci. Diberikan oleh Allah satu pegangan untuk hambanya menjadi suci, yang kembali dikala baginda Nabi datang ke bumi mengajarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya kanan Mi'raj, proses melangitkan manusia kepada Allah untuk kembali berkontribusi kepada buminya Allah. Dari bumi naik ke langit, dari langit menuju Allah, dari Allah kembali ke bumi. Masya Allah. Makanya model gerakan kita sholat ini Bapak Ibu persis gerakan Isra wal Mi'raj. Kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mahsyad dalam kitabnya Al-Dzakir ala Anwaril Barqiyah, beliau mengatakan, kenapa proses gerakan sembahyang tiang pelungguh seperti ini? Udah takbir turun, udah turun naik lagi, udah naik turun lagi, diakhiri dengan salam. Kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mahsyad, beliau mengatakan, karena itulah pertama proses turunnya wahyu dan proses perjalanan Isra wal Mi'raj. Dari Nabi melalui Jibril, dari Jibril kepada para malaikat, dari malaikat kepada Allah, dari Allah langsung turun ke bumi. Coba dari takbiratul ihram, kemudian ruku, dari ruku menuju i'tidal, dari i'tidal menuju ke sujud, dari sujud duduk antara dua sujud, kembali naik lagi, turun lagi, diakhiri dengan salam, yaitu doa. Masya Allah Bapak Ibu. Proses melangitkan manusia untuk kembali berkontribusi kepada buminya Allah. Yang kedua, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mahsyad, Isra Mi'raj nike adalah peristiwa membumi untuk melangitkan manusia. Ini manusia zahir nih, makhluk zahir. Yang pelungguh ini kan manusia biasa, tapi mampu menembus kepada Allah, tidak hanya melalui arsy, tidak hanya melalui langit, tapi langsung kepada Allah. Disinilah kita membumi untuk melangitkan kalbu kita kepada Allah melalui satu cara, apa? Salat. Jadi salat niki Bapak Ibu adalah proses membumikan kita untuk melangitkan kita, untuk menaikkan derajat kita.
proses dari bumi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun takaji Isra Mi'raj niki subhanallah Bapak Ibu, luar biasa. Ya ampun juang tiang pelunggu sami si baginda Nabi atas perintah Allah melalui sholat 5 waktu. Coba. Tapi banyak kita yang diberikan oleh Allah peristiwa kewajiban yang namanya sholat 5 waktu luwe masih beragak. Padahal andekan lamun payu 50 waktu laik tekadu 50 waktu tebeng si Allah Ta'ala. Arak lah nganda lalu berdagang, baru selesai sembayang milih meriap kamat malik, baru selesai sembayang milih begoret-goret ngebang malik. Ambillah nganda berusaha, coba indeng dulu pelinggi si girang lalu belayar sila arak endik lah nganda lalu belayar lamun sejelu 50 kali tersembayang lagu ceket Rasulullah beregak. Tak ajar Rasulullah beregak si Nabi Musa alaihi salatu wassalam hingga yang 50 menjadi 5 ne doang si 5 luwe itanakal apalagi 50. Ya Allah, mari sekarang kita bedah bagaimana sih tentang langit yang dituju oleh baginda Nabi dan bagaimana sih hakikat sholat yang Allah perintahkan kepada kita, untuk apa dan kepada siapa. Mudah-mudahan mungkin kita kaji setelah azan niki. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ilahi las tolil firdaus ahla wala aqwa ala naril jahim fahab li tawbatan wa ghafir zunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam bahasa orang-orang yang cinta kepada Allah dengan hakikatil mahabbah yang sesungguhnya, bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan cinta dari seorang kekasih yang sangat cinta kepada kekasih yang ia cintai, yaitu perjumpaan yang seorang hamba yang cinta
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta ingin berjumpa dengan sang maha cinta yang dia cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasanya baginda Nabi, Isra wal Mi'raj itu adalah wusilal habib ilal habib, adalah perjalanan yang menyambungkan seorang kekasih dengan kekasih yang dia cintai. Itulah Isra wal Mi'raj. Seorang kekasih mencintai kekasihnya, tapi dengan kekasih yang dia cintai ingin dia bawa kepada yang maha kasih sayang untuk menyambungkan yang maha kasih sayang dengan kekasih yang dia cinta. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Rasulullah tidak punya harta, Rasulullah tidak punya warisan, Rasulullah enggak punya perhiasan yang ditinggalkan, tapi harta baginda Nabi yang sangat berharga pada diri beliau adalah umat. Maka dikala baginda Nabi bertemu dengan Allah, berjumpa dengan kekasih yang sangat dia cintai, yaitu Sang yang Maha Cinta, baginda Nabi menyebut umatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ndek lupa itu si Rasulullah, karena baginda Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, apa hal yang harus aku bawa kepada umatku agar mampu mendapatkan kecintaan seperti aku, seperti engkau mencintai aku, kata Nabi. Maka itulah sebabnya Allah perintahkan kita sholat. Allah turunkan kepada kita sholat sebagai media perjumpaan kita dengan Allah. Wusilal habibu ilal habib, yaitu untuk menyambung hubungan kekasih dengan kekasihnya. Makanya baginda Nabi bertanya kepada Allah, bagaimana caranya ya Allah agar engkau mencintai umatku sebagaimana engkau mencintai aku, hingga Allah turunkan kewajiban sholat. Maka orang yang mengerjakan sholat, kecintaan Allah kepada umatnya sebagaimana kecintaan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun, arak sholat aja oleh. Yang ditanyakan oleh Nabi kepada Allah umat. Lamun ita kan dek, lamun tu apa dait kenca gubernur lupa itu kenca semeton tele balik. Lamun tu mau sumbangan mau bantuan lupa itu le batur sejauh itu ampun tabau sampai le ni ke lupa. Kenca toko le pendopo ambil le man pelinggi. Ampenan. Le ambil le ampenan gatep walalas dia mele nyebut gatep dulu. Ampenan sini sebut. Oh, le gatep anggi. Nah terus kalau sudah berjumpa dengan orang yang menurut kita lebih, jarang tersebut keluarga, jarang tersebut orang dekat, padahal sangat dekat dengan kita. Kalau Rasulullah, kita bukan keluarga Rasul, kita bukan ahli baitnya Rasul, kita bukan zuriatnya Rasul, tapi disebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Yang sebenar tiang pelonggo sami harus bersyukur dengan sholat yang fardu yang Allah wajibkan kepada kita, yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidaklah mungkin seorang pecinta menolak hadiah dari orang yang dia cintai. Tidak mungkin. Apalagi hadiah itu adalah untuk orang-orang yang sangat dia cintai. Contoh, kita sangat sayang kepada ibunda kita. Maka lalu terbedait kenca bos. Apa kata bos kita? Zainul, aku kasih kamu hadiah, tapi hadiah ini bukan untukmu, tapi kasih ke ibumu, salam hormat saya. Kita sebagai perantara hadiah jok inante,
Seneng apa ndek? Padahal saya pi hadiah ina. Kemudian itu bos ngasih hadiah melalui kita. Kenapa kita yang bahagia? Oh, berarti bos saya perhatian sama ibu saya. Demen tak donde? Bahagia apa tidak? Justru setelah bos ngasih hadiah ke kita punya ibu, apa yang ada pada diri kita? Inakku doang santer si ina perhatian si bosku nih. Oh, ndek kebani macam-macam. Inak ke doang santer si ina perhatian. Subhanallah. Kira-kira bagaimana yang kita sampaikan ke ibu kita? Pasti kita sampaikan hadiah dengan gembira. Inak, salam le Pak Bos, tetitipang sida hadiah. Inak tecemoh, ite si melajari perantara endah cemoh. Subhanallah, ini sholat yang Allah ngasih hadiah kepada siapa? Umat. Melalui siapa? Rasulullah. Betapa senangnya Rasulullah membawa kewajiban sholat 5 waktu kepada umatnya. Pertanda umat niki perhatian si Allah Ta'ala, kita diperhatikan oleh Allah. Lagu itu si perhatian si Allah Ta'ala ndek tersyukur. Hayya 'alas shalah. Bareh juluk masih lama ini. Juluan terdemak HP, juluan pegawaian tersenjulu daripada panggilan Allah. Padahal Rasulullah begitu bahagia, begitu gembira membawa sholat kepada kita. Ini hadiah untuk umatku. Hadiah ini untuk apa? Bukan untuk orang. Hasilnya apa? Pintu jalan untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat itu adalah pembuka, sholat itu adalah jalan menuju surga. Kenapa Allah kasih tiang pelungguh kewajiban sholat? Karena Allah tidak menginginkan kita masuk neraka. Makanya Allah wajibkan kita sholat. Jari jalan ada narak langan tetama syur. Lamun dena sayang Allah Ta'ala jok tiang pelungguh nak gumbenya ada kita sembahyang. Justru kita harus berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, mi'rajul mu'min as-salah. Mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu melalui solatnya. Karena solat diterima oleh Nabi saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena dalam solat itu ada hakikatil ubudiyah di dalamnya. Ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada istibdal di dalam solat. 4 rahasia arak lek dalam sembahyang. Itu Allah simpan sebagai bentuk tiang pelungguh sami menyembah kepada Allah. Bayangkan, subhanallah. Yang pun Allah Ta'ala mewajibkan kita solat, karena solat adalah jalan menuju surga. Karena Allah tidak ridho melihat kita untuk tidak masuk surga, makanya Allah kasih kita solat. Lagu tau berat nah bapak ibu, main HP 5 jam, ya Allah semendak hidup. Nah, tapi kalau sholat 5 menit berat luar biasa. Nggih? Ini nas kalau kita main HP no 5 jam sudah lewat. Singkat rasanya, tapi sholat belu ayat imam selapung gerumun lemudi. Ya Allah. Nah, inilah hakikat Allah mewajibkan sholat. Sholat itu untuk kita, sesungguhnya untuk kita. Jari jalan adik terselamat tama surga. Yang diuntungkan siapa? Kita. Bukan Rasulullah, bukan Allah yang untung, tapi kita sebagai umat. Wajar lamun ta bersolawat jok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu ada amalan
pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab, khusus Jumat terakhir. Ini amalan sekali setahun kita amalkan, dan ini amalan sekali setahun pun tiang sampaikan itu pas di dalam bulan Rajab, dalam kitab Kanzun Najah was Surur, dan di dalam kitab karya Al-Habib Allahumma salli Muhammad Habib Salim Asy-Syatiri, dan di dalam kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan di dalam beberapa kitab-kitab disebutkan bahwa apabila sampai pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab, kareng pira Jumat? Kareng dua apa telu? Sekitar dua nggih. Nah, di hari Jumat terakhir di bulan Rajab, maka dianjurkan kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu saja. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Coba Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu dibaca 35 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, dibaca ketika ma bainal khutbataini, di antara dua khutbah, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini khatib membaca khutbah, selesai khutbah pertama kan duduk menunggu khutbah kedua, maka di situ kita baca 35 kali. Tapi terlalu singkat waktunya Pak, tidak apa-apa. Meskipun itu khatib sudah naik kembali kedua di atas mimbar, lanjutkan sampai selesai. Dan khatib pun dianjurkan juga oleh para ulama, selesaikan yang 35 ini dulu, baru kita bangun pada khutbah kedua. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Apa fadilahnya bahasan ulama? Pertama, dalam satu bilangan tahun itu, selama setahun yang akan datang dari Rajab ke Rajab, tidak akan kosong rizkinya selama satu tahun itu. Lancar rizki, bagaikan turunnya hujan yang tidak ada penghalang sekalipun dari Allah. Bahkan disebutkan tidak akan kosong kita punya saku dari uang, katanya dalam kitab. Jadi lam tusibhu minal faqri, tidak akan miskin orang itu dalam tahun itu. Amin. Baca sindiman lunas kreditan kulkas, iya baca. Cari lu amalan ibu. Itu hari Jumat terakhir saja. Lolos, wah bapak, wah asar nih gue oleh berjumat pun ndena bau. Jumat terakhir bulan Rajab, ma bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Yang kedua, dikala kita meninggal dunia, fayahdurur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qabrih, Nabi Muhammad nyambut pelungguh li alam kubur. Amin. Ya Allah, alhamdulillah, sejak tiang ngaji di Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Lai le Datuk Pancor, tetap niki pokok setiap bulan Rajab, setiap pengajian Jumat pagi di Al-Abror selalu beliau sampaikan, dendek lupa Jumat terakhir bulan Rajab, Jumat Muri Malik, dendek lupa Jumat terakhir bulan Rajab. Subhanallah, ini amalan para aulia. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nanti di akhirat mereka adalah orang-orang yang pertama kali
diakui sebagai umatnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggih. Berembe lamun nita sinina kan di temilu berjumat. Berembe tentan masen tendek mau berkah. Milu ibu-ibu baca lek balik. Lagu dendek baca lek dalam WC. Nggih, lek pawon baca anti dengan khotbah le masjid. Kalau mau lek gatep karang panas kan? Begiliran Jumat nggih. Nggih. Kan misal niki lek gatep to Jumatan, lek mah Jumat mudi lek niki karang panas to Jumatan. Nah, kan didengar suara khotbahnya. Jadi dikala selesai khotbah pertama langsung pelungguh baca. Nah, terus itu si jari muazin kedua dong dek mau baca ya kan dia dok nak batur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai itu serepok baca ya sekali setahun. Lamun nak sampai umur tele bulan Rajab sigan datang lamun tiang ingat tendah. Nah, Masya Allah. Nah niki Nabi terbaca amalan Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Nah ini kita amalkan sekali setahun Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah murahkan rizki kita. Selama 1 tahun itu tidak akan berkurang rizkinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Berarti tiang Jumat terakhir itu lek Mekah atau tiang solat Jumat di Masjidil Haram saat itu. Insya Allah Rebu datang nih kita yang berangkat bersama jamaah. Mohon doa nggih. Nah kita selesaikan sedikit. Nah jadi tidaklah mungkin baginda Nabi sebagai kekasih menolak hadiah dari kekasihnya, apalagi hadiah itu dititipkan untuk umat yang paling beliau cintai. Yang puna arak kewajiban sembahyang 5 waktu. Lagu arak baik jamaah dengan sebeketuan dakak menonengumbe Allah Ta'ala mele tersembah. Lamun Allah mele tersembah dong pada ita kanca Allah ita mele terhormati. Bukan begitu. Meskipun kita tidak menyembah, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya sedikit pun. Allah tidak akan pernah berkurang sifat ketuhanannya sedikit pun. Perkara sedunia dengan dinara nyembah Allah, Allah tetap Allah. Allah tetap maha segala-galanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat ini adalah bentuk komunikasi hamba dengan Allah. Kalau kita melihat standar daripada ulama-ulama sufi, bahwa dalam kata-kata sab'a samawat, 7 tingkatan langit yang dilewati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langit dalam bahasa sufi ulama-ulama tasawuf adalah merupakan arti literal dalam kata-kata ini, menjadikan makna terdalam dalam diri kita. Secara zahir dalam hukum syariat baginda Nabi Isra wal Mi'raj melewati 7 tahapan, yaitu langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Dalam masing-masing tingkatan langit baginda Nabi berjumpa dengan rasul-rasul yang berbeda. Apa maknanya? Di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ada 7 terminal sebagai jalan hamba itu bermuatabah dengan Allah untuk sampai kepada makom taubat yang sesungguhnya, untuk sampai kepada makom kedekatan, adik tersampai pada tingkatan hamba yang muqarrabin. Baru ampun taparan ita rapat kanca Allah. Arab itu tahapan besan Imam Ibnu Hajar.
Langit pertama, kata beliau, adalah pintu yang pertama kita tembus dalam diri seorang yang ingin dekat dengan Allah. Yang pertama pintu taubat. Taubat ini ada dua. Ada taubatil awam, ada taubatil khawas. Taubatnya orang-orang awam. Mana taubatnya orang-orang yang awam? Bertaubat dari dosa dan maksiat. Ini taubatnya kita. Tapi kalau taubatnya orang-orang yang sudah khawas, yang sudah dekat dengan Allah, mereka bertaubat dari masiwallah. Mereka bertaubat apabila qalbunya mengingat selain daripada Allah. Lamun hatina ndak ingat Allah, taubat dia. Sedetik ini hati melupakan Allah, dia taubat. Inilah makomnya para salik, orang-orang yang serius ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan dia tidak peduli dengan ujian, cobaan, cacian, makian, fitnahan, apapun namanya. Dia tidak peduli. Yang dia tujukan, yang dia tuju, yang dia pedulikan adalah ridho dan kasih sayang. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Ini makomnya. Langit pertama secara zahir, tapi secara maknawi kata Imam Ibnu Hajar adalah makom taubat. Langit kedua secara zahir dalam perjalanan Mi'raj. Yang kedua makomnya adalah waro. Mbe kena naran waro adalah menjaga diri dari segala larangan Allah. Ndek nabani gawe, si makruh ndek nabani gawe, apalagi si haram. Warok niki dia tindih. Nah misal tetena isi batur lalu ngaji, terus makin setue tetena isi batur lalu rapat misal, maka yang ada dalam kolbunya dia berpikir, lamun ko ngaji tunak lalu ilmu rugi lalu idap ko lamun dek ko lalu ngaji. No sementara rapatnya penting endah. Coba ngusul mau bicara selesai ngaji yang buat terapat syariat. Nah ini orang-orang yang warok, orang-orang yang mencari jalan keluar untuk dia mampu mendekat kepada Allah dalam kesibukannya. Dek nama Rita kan, lamun tuh repot, malahan dia doang alasan ampun dia lalu ngaji. Kan dia doa datang berjamaah bapak, ya Allah bayi no nangis doang. Bulan mudi yo, kan dia ada payu-payu milu ngaji tua. Ya Allah, angkat malam doang, boleh nangis-nangis lo tuh. Masa setahun-tahun nangis-nangis doang? Ini kelemahan kita. Jadi orang yang warok itu orang yang tindih. Lebih dia memilih kedekatan dengan Allah daripada selain Allah. Bagaimanapun meskipun itu sangat dia perlukan, tapi ada caranya untuk sampai kepada hal itu dengan tidak melupakan hal yang lain. Yang ketiga, baginda Nabi naik ke langit yang ketiga. Apa maknanya kata ulama? Dalam tangga kita bertaqarrub ilallah itu ada sifat yang namanya zuhud. Lek langit ketelu nih kancan berit baginda Nabi. Tapi pelajaran makna yang ketiga, tahapan yang ketiga harus ada sifat yang namanya zuhud. Tidak terlalu condong akan dunia. Pak, lagu kan masih hidup di dunia jadi pegawai negeri. Iya, kita butuh dunia. Orang zuhud itu bukan orang yang tidak menginginkan dunia. Salah. Tuan guru lamun nak zuhud, nah, kan ada jamaah muni mano. Le sambelia. Tuan kan je zuhud ngajar de itu. Lagu mobil doang kadun dah datang. Ndek apa zuhud ndek namele dunia. Lamun ke lampak datang sambelia dong mati aku. Apa kena zuhud? Zuhud itu bukan menghindar dari dunia, tapi dia tidak memasukkan variabel dunia di hatinya.
perlu memang kita kepeng lagu onde tetama kepeng no doang le aten teh sehingga lamun kepeng lamun dunia tama dalam hati kita iya wah jadi zikir teh kepeng 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 ndene kana Allah 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 Allah. Kita butuh dunia Bapak Ibu ya, lamun tak butuh dunia dong bakal lomba si tenda nih, ini kan dunia semua, tapi tidak dia masukkan variabel dunia ke hatinya. Hatinya selalu terkontrol dengan adanya Allah, maka dunia itu ada dalam genggaman tangannya. Agak dendek lupa no amalan si baru no ada murah rezeki tinggi. Ya Allah. Yang keempat, kena langit si keempat terliwatin si baginda Nabi satu pintu untuk kita taqarrub ilallah itu, bahwa ada pintu yang namanya pintu fakir. Mana kepakiran itu? Kita ini fakir indallah. Kita fakir di hadapan Allah, kita tidak punya apa-apa. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita punya ini bukan milik kita, sesungguhnya milik Allah. Ita niki engkah fasilitas guna pakai leman Allah Ta'ala lagun deni tengepe sekedar tengedu doang. Makin kan kita hidup nih umur temangkin lumayan Bapak Ibu nggih, mudahan panjang umur amin. Piran to temate kan tidak tahu, berarti ini umur Allah kasih ke kita, kita tidak tahu kapan batasnya, berarti kita ini fakir. Bukti kita fakir, kita yang minta sama Allah. Ya Allah, meskipun tidak diungkapkan dengan lisannya, tapi kolbunya membawa air matanya yang keluar deras air matanya, karena ini kolbu sudah tersentuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini fakir Bapak Ibu. Maka pintu selanjutnya, pintu yang keenam, seseorang yang ingin mencapai derajat terbaik di sisi Allah, yang kelima adalah sabar. Sabar. Yang keenam tawakal. Yang ketujuh ridho. Ini maknanya perjalanan baginda Nabi dari setiap tingkatan pintu langit yang beliau lewati, ada 7 tahapan seseorang dalam menghamba kepada Allah. Yang pertama makom taubat, yang kedua makom wara, yang ketiga makom zuhud, yang keempat makom fakir, yang kelima makom sabar. Kita berjuang harus banyak sabarnya. Jadi pengurus masjid sabar-sabar, lamun konting-konting angen teje sarian dendek milih. Sabar. Terkadang orang lembut tapi belum tentu dia sabar. Lembut peranginya lagun den sabar, baru nanti coba sekali milih ngalah. Den bau dengar ongkat dengan cerak ku jadi imam, wow. Den bau dengar ongkat dengan, jadi harus sabar. Nah, kemudian yang keenam tawakal. Ingat kita ini bersama Allah, serah selapun jok Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tahapannya adalah ridho. Maka makom terakhir inilah, apabila seseorang sudah sampai makom ridho, nah intinya nih, setelah tobat waro, setelah waro zuhud, setelah zuhud fakir, setelah fakir sabar, setelah sabar tawakal, setelah tawakal ridho. Kalau kita seseorang hamba sudah sampai pada makom ridho, maka dia akan mengalami perubahan yang sangat mengagumkan kepada dirinya, dan itu adalah merupakan derajat tertinggi dari Allah. Itulah hakikat mi'raj itu. Mana kalau seorang hamba sudah ridho terhadap semua ketentuan Allah,
ndik narak jari masalah. Tiang Bapak Ibu kemarin terenyuh dengan Syekh Yusuf. Beliau kadu sepeda motor, tiba-tiba wah menonton kadu sepeda motor diserempet, kecelakaan mantang. Sampai ini habis. Niki bih selapu awak nih. Dengar tiang telepon si jamaah innalillahi mau nyerepek. Nah karena tahu ini Syekh sering kancetiang kemanapun kita jalan dikenal beliau banyak di Lombok Tengah, sehingga selapu dengan Halimantang ingin memukul itu sopir. Melin tempuk. Apa kata Syekh Yusuf? Sabar, 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 sabar. Ia nyuruh dengan sabar. Ia si tetabrak nyuruh dengan sabar. Ini dengan siluet niki mau mukul karena dia mau kabur kan? Melena kabur, bebas tanggung jawab. Apa yang terjadi? Ini Syekh nyuruh dengan siluet sabar. Ada nekanca 35 orang. Mele ngempokang sabar, sabar, sabar. Dia juga makhluk. Kembek mensabar ini dengan kan. Sabar, 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 sabar. Ia nyuruh dengan sabar. Ampun yang datang. Angkam suruh dengan sabar-sabar si dia endah katanya. Berembik endandik suruh dengan sabar. Bagaimanapun cara saya menghindar, memang ini yang harus saya alami hari ini ya Basen. Saya harus terima ini ridho Allah bagi saya. Apa yang terjadi dengan si Nabra? Ia tebeng kepeng. Kebudun tahu nih orang katanya. Hangkam bodoh lalu. Oh, bukan saya bodoh, tapi inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mikir astagfirullah, astagfirullah. Ternyata belum sampai sana makom saya orang dia. Lamun itu kan itu korban ditabrak, saya ngendeng kepeng. Itu lamun ini iya ditabrak, iya tebeng kepeng. La ilaha illallah. Jadi ini makom ridho. Dengan adanya makom ridho ini, disitulah seorang hamba itu mi'raj dengan Allah, hingga naiklah seorang hamba itu taroki dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaannya meskipun ada musibah tetap tenang, meskipun ada gejolak tetap tenang, demen tetap tenang, selalu bahagia kolbunya. Kenapa? Karena yang ada dalam zahir batinnya adalah Allah, Allah, Allah. Sehingga kata orang-orang face to face, yang ada adalah antara dirinya dengan Allah, dirinya dengan Allah, Allah dengan dia. Itu saja. Bahkan dia lebih senang dalam ruangan yang kosong untuk berdialog dengan Allah secara berdua daripada di tempat yang ramai. Maka inilah makom yang hakiki, inilah yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk tiang pelonggo sami dan tiang mohon doa pada hari Rebo yang akan datang. Tiang atas izin Allah, tiang dan jamaah beserta rombongan akan menunaikan ibadah umroh, insyaallah. Dari jadwal yang tiang lihat, insyaallah baliknya pada tanggal 22, insyaallah 22 Februari yang akan datang. Tiang tunas doa li pelonggo sami, mudah-mudahan dimudahkan dari sejak berangkat hingga kembali di tanah suci, dan tiang pun mendoakan pelunggu insyaallah ya tiang sampeang salam pelunggu semua nanti di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiang mohon maaf sekiranya dalam perjalanan majelis ilmu kita banyak hal yang telah tiang perbuat atau tiang berbuat kesalahan, baik dari ucapan, dari kalimat maupun dari apa yang tiang sampaikan, tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Mohon dimaafkan, karena itulah kebodohan tiang. Mbe si bagus, mbe si solah, itu milik Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bau sita amalang ya. Nah, oleh karena nikah mohon doa, dan mudah-mudahan pelungguh sami semua yang hadir malam ini senantiasa mendapatkan panggilan Allah
pada tahun-tahun yang akan datang, baik untuk berhaji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waladhdallin amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir sayyiatina binuril ikhlas warfa' darajatina bitilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bikaramatil ikhlas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa afiyah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.